Perkenalkan, nama saya Ayu Zulpia Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Febian Malaci. Nama saya Christianson Kampus Doli. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Atlas untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Dedik Nur Triyatno. Yang pertama dibutuhkan adalah mengisi identitas auditor, identitas klien, dan informasi perikatan yang sudah terisi secara otomatis di sini. Selanjutnya kita akan memilih audit cycle, analisis penerimaan, dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, di sini sudah ada jenis usaha klien yang terisi dari home, status kepemilikan klien terisi dari home, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien juga terisi dari home, dan isu pelaporan keuangan terdahulu juga dari home. Yang pertama, integritas manajemen diisi dengan mengklik A1102. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi dengan ya tidak, didapatlah hasil high. Sedangkan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan diisi dari A1103. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi, seperti pengalaman bidang audit, diisi secara tersendiri. Yang terakhir, komunikasi dengan auditor pendahulu diisi dari A1104. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang dijawab dengan ya, tidak. Hak yang di bawah ini adalah kesimpulan dari seluruh pernyataan di atas. Berarti resikonya high di sini. Terus kita selanjutnya akan mengaudit alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, di sini ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Mulainya diisi secara manual. Setelah semuanya diisi secara manual dari rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati, yang poin 2 rencana penggunaan jasa dalam setiap tahapan dan rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit, dan didapatkan kesimpulannya alokasi jam kerja sudah memadai. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Doli Sirait. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat perikatan. Di dalam surat perikatan ini, kita diminta untuk menganalisis kriteria-kriteria dalam surat perikatan. Seperti pada poin A ini, penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Jika hal tersebut telah terpenuhi, maka kita isi ya. Jika tidak, kita pilih tidak. Jika poin-poin ini sudah terpenuhi, maka simpulan yang didapat adalah surat perikatan memadai. Jika salah satu dari poin tersebut tidak terpenuhi, maka simpulan yang didapat surat perikatan tidak memadai. Berikutnya, yaitu mengenai pernyataan independensi. Dalam pernyataan independensi, kita juga diminta untuk mengisi hasil analisis kita mengenai forum independensi. Seperti pada contoh ini, poin A, nama klien dalam forum independen sesuai dengan yang direncanakan. Jika hal tersebut sudah terpenuhi, kita isi ya. Jika tidak, kita isi tidak. Jika hasil analisis tersebut jawabannya ya, maka simpulannya pernyataan independensi memadai. Jika salah satu dari hasil analisis ini tidak terpenuhi, maka simpulan yang didapat yaitu pernyataan independensi tidak memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febian. Saya ingin menjelaskan mengenai surat tugas. Bisa dilihat untuk tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada hasil analisis, dan hasil analisis ini bisa kita sesuaikan jawabannya dengan ya atau tidak. Dan jika hasilnya menunjukkan semuanya ini ya, maka bisa kita simpulkan bahwa surat tugas ini memadai. Tapi jika salah satu ini dari 3 atau semuanya ini hasilnya 3, maka simpulannya surat tugas tidak memadai dan isinya agak penjelasan
bagaimana KAP memodifikasi surat tugas tersebut. Lalu selanjutnya ada komunikasi antar tim perikatan. Untuk tampilannya kurang lebih sama seperti surat tugas tadi, namun perbedaannya isinya agak analisis tambahan dan sama seperti surat tugas. Jika hasil ini menunjukkan semuanya ya, maka disimpulkan komunikasi memadai. Tetapi jika salah satunya tidak, maka disimpulkan komunikasi tidak memadai dengan penjelasan yang ada di bawahnya. Seperti ini. Demikian presentasi yang bisa kami berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih.